Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan keterkaitan filsafat dengan pendidikan. Namun kita perlu menjelaskan apa itu filsafat, gitu kan. Karena nanti di dalam pendidikan Islam ada unsur filsafat di dalamnya dan menjadi satu bidang kajian ilmu yang namanya filsafat pendidikan Islam. Kalau kita flashback ke belakang bahwa filsafat itu dalam bahasa Indonesia kita kenal seperti itu, ada juga yang menyebut dengan falsafah, ya sebenarnya hampir sama saja. Dan kalau filsafat lebih terlihat Indonesianya, kalau falsafah itu memang berasal dari bahasa Arab yang diambil dari bahasa Yunani philosophia atau philosophos. Nah, falsafah dalam pengertian filsafat dan philosophia atau philosophos dalam bahasa Yunani dan philosophy dalam bahasa Inggris terdiri dari dua kata, ya, philos yang berarti cinta atau loving, dan sophia yang berarti pengetahuan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan knowledge, atau dalam kata Arab kita menyebut dengan hikmah, ya. Dan juga yang mengatakan dengan wisdom, ya, atau kebijaksanaan. Jadi artinya adalah orang yang cinta kepada pengetahuan disebut philosophos, ya, sementara filosof dalam bahasa Arabnya. Jadi mencintai pengetahuan adalah orang-orang yang menjadikan pengetahuan sebagai usaha dan tujuan hidupnya, atau dengan perkataan lain, orang yang mengabdikan dirinya kepada pengetahuan. Jadi kalau dalam artian umum, filosofia dalam bahasa Yunani tadi itu adalah cinta kepada kebijaksanaan. Dalam hal ini, orang yang belajar filsafat, orang yang berilmu, orang yang berpengetahuan luas, sesungguhnya adalah orang-orang yang mencintai pengetahuan. Dan orang yang mencintai pengetahuan itu orientasinya nanti adalah orang yang bisa mendapatkan derajat kebijaksanaan. Karena pada dasarnya orang yang berilmu itu mestinya dia bijaksana. Jadi dengan keilmuan yang dia miliki tidak membuat dia sombong, dengan ilmu yang dia miliki tidak membuat dia lupa diri, tetapi justru semakin bijaksana. Dalam pandangan hidup orang Indonesia sering kita mengenal istilah tirulah ilmu padi, semakin berisi semakin berubah. Lalu bagaimana pengertian filsafat dalam pandangan filosof, ya? Plato yang hidup di tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi, filsuf Yunani yang termasyhur, dia adalah murid Socrates dan sekaligus guru dari Aristoteles, mengatakan bahwa filsafat itu tidak lain daripada pengetahuan tentang segala sesuatu yang ada. Sementara Al-Farabi, ya, yang wafat tahun 950 Masehi, seorang filsuf muslim terbesar, ya, bahkan dia juga disebut dengan second teacher, ya, guru kedua dalam dunia filsafat, mengatakan bahwa filsafat ialah ilmu pengetahuan tentang alam maujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Jadi kalau bicara tentang hakikat yang sebenarnya, dicari kebenarannya seperti apa, itu sebenarnya adalah orientasi dari filsafat. Jadi bicara tentang ilmu yang meneliti, yang mengkaji hakikat segala sesuatu, dalam pengertian ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Farabi adalah ilmu filsafat. Ya, tapi pada dasarnya semua filosof sepakat bahwa filsafat itu sendiri adalah ilmu pengetahuan. Dan dalam term tertentu bahwa filsafat itu disebut dalam bahasa Inggrisnya dengan mother of science. Dia adalah induknya ilmu pengetahuan.
Kalau kita belajar filsafat, artinya kita menganggap bahwa filsafat itu adalah sesuatu hal yang krusial kita pelajari, termasuk dalam hal pendidikan. Karena dalam pendidikan itu sendiri ada unsur-unsur filsafat yang diberikan di dalamnya, yang tampak di dalamnya, baik dari segi metode, baik dari sistematisasi, maupun dari kerangka yang diberikan oleh filsafat dalam mewarnai pendidikan. Sehingga dalam dunia pendidikan pun filsafat itu menjadi suatu hal yang penting adanya atau sebuah keniscayaan. Karena itu kita memahami dari sudut pandang karena filsafat itu menjadikan kita manusia sebagai manusia. Kenapa menjadikan manusia sebagai manusia? Artinya manusia itu adalah human being, makhluk yang berpikir. Dengan berpikirnya manusia itu, ia bisa mendidik, ia bisa membangun, ia bisa mengembangkan dirinya. Dengan mendidik, membangun dan mengembangkan dirinya, maka akan terlahirlah manusia-manusia yang berkualitas. Dalam hal ini adalah output dari pendidikan. Dari pelajaran filsafat, dari pengenalan kita terhadap filsafat, diharapkan akan menjadikan kita bisa berpikir secara mandiri. Artinya kita diberi kemampuan untuk bernalar, kita diberi kemampuan untuk mengembangkan pengetahuan kita, dan hanya didapatkan dengan mempelajari dan mendalami filsafat. Semua itu bisa dikembangkan. Walaupun kita pahami bahwa filsafat bukan satu-satunya jalan, tetapi dalam sudut pandang filsafat, pelajaran filsafat itu diharapkan menjadikan kita manusia menggunakan akal yang kita miliki untuk berpikir, mengetahui sesuatu, memahami, dan melakukan sesuatu untuk kebaikan kita. Filsafat memberikan dasar-dasar pengetahuan kepada kita, pandangan-pandangan kita tentang dunia, pandangan-pandangan kita tentang diri kita, dan pandangan-pandangan kita terhadap agama yang kita anut. Menjadikan semua itu dicerahkan atau bisa diketahui ketika kita mendapatkan dasar-dasar pemikiran tersebut dari filsafat. Kalau misalnya kita bicara tentang filsafat, misalnya mulai dari ontologi, kemudian epistemologi, dan yang ketiga adalah aksiologi. Ketiganya itu memberikan sumbangsih kepada kita. Bagaimana kita bicara tentang sesuatu yang maujud, yang ada, tadi disebutkan oleh Al-Farabi, itu ada dalam ontologi. Bagaimana kita belajar tentang dasar-dasar pengetahuan, objek pengetahuan, untuk apa pengetahuan itu diketahui dan dipelajari, ada dalam epistemologi. Dan bagaimana kita bisa memberikan nilai, dan bagaimana kita tahu bahwa ini baik atau buruk, tentu kita akan bisa melihatnya dalam aksiologi. Karena aksiologi itu adalah ilmu yang bicara tentang nilai, di mana ada dua nilai yang diberikannya, baik itu nilai etis ya, yang dipelajari dalam etika, maupun nilai estetis yang dipelajari dalam ilmu estetik. Di dalam dunia pendidikan, filsafat itu tentu sangat dibutuhkan keberadaannya. Kenapa? Karena dengan mempelajari filsafat secara mendalam, maka akan kita ketahui sesungguhnya bagaimana pendidikan yang diajarkan kepada kita, bagaimana proses pendidikan yang kita jalani, bagaimana materi pendidikan itu agar mudah diketahui. Maka dengan mempelajari filsafat diharapkan kita akan mendapatkan cara yang dibutuhkan tersebut. Misalnya di dalam pendidikan kita menjadi tahu bahwa hidup kita ini di dunia ini, mulai dari kita terlahir sampai kita mati, yang namanya pendidikan itu tidak akan pernah habisnya. Sehingga ketika kita lahir,
proses pendidikan itu sudah dimulai, mulai dari yang terdekat dengan kita, orang tua, keluarga, kemudian tetangga, lalu nanti masyarakat di sekitar kita, lalu nanti belajar di sekolah-sekolah formal, misalnya seperti itu. Lalu kemudian bahwa pendidik atau tenaga pendidik harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan pengetahuan yang ia miliki dengan memberikan dasar-dasar pendidikan kepada peserta didik, sehingga dia tahu bagaimana ilmu mendidik, bagaimana etika mendidik, bagaimana materi yang diberikan kepada peserta didik, dan bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai yang diajarkan tersebut. Misalnya ilmu mendidik, seorang guru dia harus tahu dasar-dasar cara mendidik yang baik. Kalau misalnya buku yang dalam tradisi pesantren sering kita dengar, ta'limul muta'allim, yaitu mengajarkan kepada kita bagaimana proses pendidikan itu berjalan, ya. Guru terhadap murid, murid yang menghormati guru, di situ kan diajarkan. Nah, ilmunya terus ada. Seorang guru ketika ia menjadi guru bagi anak didiknya, maka dia harus menguasai ilmunya. Sehingga kalau seorang guru tidak memiliki kompetensi untuk menjadi guru, maka outputnya tidak akan sesuai seperti yang kita harapkan. Tetapi kalau guru yang mendidik sudah memiliki kompetensi, atau di saat ini seperti kita di negara kita Indonesia ini ada yang namanya sertifikasi guru, bahwa dia punya sertifikasi yang dikeluarkan oleh institusi atau lembaga resmi yang mengesahkan ia sebagai seorang guru. Begitu juga dosen, ada sertifikasi dosen. Dia tidak hanya sekedar dosen, tetapi ada alat bukti yang menjadikan bahwa dia ini punya kompetensi diangkat menjadi seorang dosen. Nah, ilmunya tentu harus ia miliki sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen, ataupun sebagai seorang ustadz, ya, yang kita pahami selama ini. Kemudian dia juga harus memahami materi yang diberikan. Materi yang diberikan itu adalah materi yang memang sesuai dengan kebutuhan. Materi yang diberikan itu memang materi yang memang dibutuhkan oleh anak didik. Misalnya ketika dalam pendidikan itu transfer of knowledge atau transfer pengetahuan itu tidak hanya mengajarkan teori A, teori B, teori C, tetapi lebih dari itu adalah transfer of morality, bahwa ada transfer nilai-nilai moral kepada murid, menjadikan murid agar dia beretika, menjadikan siswa agar dia menjadi siswa yang berperilaku baik, menjadikan mahasiswa agar ia mahasiswa yang berperilaku baik. Dan ini harus dikuasai dan diketahui oleh seorang pendidik. Kemudian implementasi ini artinya adalah seorang guru, seorang dosen, seorang ustazah, ya, dan berbagai macam nama di tempat-tempat lain di Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris kita menyebut dengan teacher, kalau dalam bahasa Arab kita menyebut dengan ustaz misalnya. Itu harus orang yang mampu memberikan contoh, ya, ketika ia mendidik muridnya, siswanya, ya, santrinya. Maka kalau ia mengatakan harus begini, ya mestinya ia memperlakukan seperti ini, gitu. Kalau ia melarang seperti itu, artinya dia tidak melakukan itu. Kalau ia menyuruh seperti ini, artinya ia memang melakukan seperti ini. Jadi implementasi apa yang diajarkan, baik etika atau ilmu yang diajarkan itu memang harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara sekalian, bahwa filsafat dan pendidikan itu memang memiliki hubungan yang sangat erat. Karena itu dengan mempelajari filsafat lalu dihubungkan dengan Anda mempelajari teori-teori pendidikan, akan ketemu nanti titik temunya, akan ada nanti titik singgungnya. Kenapa? Karena filsafat itu menguatkan pendidikan. Dengan mempelajari dasar-dasar filsafat, paling tidak kita akan memahami dengan baik bagaimana
bagaimana pendidikan itu mencapai tujuan yang